Halo semua, selamat datang di video pembelajaran proses ETL menggunakan Pentaho. Pada video ini kita akan belajar bersama untuk melakukan proses ETL agregasi data total transaksi berdasarkan tahun. Data mentah yang kita gunakan dalam video ini yaitu data transaksi penjualan dalam format CSV. Seperti yang kita lihat, terdapat kolom Customer ID, Transdate, dan Transamount. Nah, hasil proses ETL agregat ini nanti akan menghasilkan total penjualan setiap customer setiap tahunnya. Nah, hasil ini akan kita simpan pada sebuah tabel fakta dalam database warehouse. Sebelum kita mulai proses ETL-nya, jadi kita persiapkan terlebih dahulu database untuk menerima output dari proses ETL-nya. Jadi di sini saya punya sebuah database latihan data warehouse. Kemudian saya siapkan sebuah tabel namanya fakta underscore penjualan underscore tahun, yang mana kolomnya ada customer underscore ID dengan tipe data varchar, kolom year dengan tipe data integer, dan total amount. Jadi nanti tabel fakta ini digunakan untuk menerima hasil proses ETL yang menunjukkan total penjualan oleh customer setiap tahunnya. Nah, setelah database dan tabel siap, selanjutnya kita mulai dengan membuka aplikasi Pentaho Data Integration. Pada folder Pentaho teman-teman, klik spoon.bat. Nah, di sini kita menunggu loadingnya. Nah, oke teman-teman, ini Pentaho sudah terbuka. Kita mulai dengan klik File, New, Transformation. Nah, kita siapkan step-step yang akan kita gunakan dalam proses ETL ini. Yang pertama, kita pilih Input, CSV File Input ya. Nah, di sini kita klik 2 kali. Teman-teman bisa ganti step name ini, bebas, terserah. Nah, di sini kita pilih file name yang CSV kita tadi dengan klik browse. Kalau punya saya itu ada di D, di data, retail data transaction dan CSV, kita klik OK. Nah, delimiter ini adalah pembagi kolomnya, pemisah antar kolom, enclosure tutupnya. Nah, kita langsung ke sini di bagian fieldnya ya. Nah, untuk memastikan CSV input ini sudah membaca field kita klik get fields, klik OK. Nah, ini sudah muncul field sesuai dengan file CSV kita. Nah, customer ID ini tipenya string, transdate-nya string, integer. Nah, setelah OK, kalau teman-teman mau lihat hasilnya bisa klik preview ya. Ini mau nampilin berapa dulu di awal untuk melihat isinya saja, hasil penarikannya. Klik OK. Nah, ini sudah berhasil dibaca ya. Kemudian kita klik close, terus kita klik OK. Nah, sekali lagi karena transdate ini string ya, sedangkan kita akan mengambil tahun dari tanggal. Kita harus ubah tipe data transdate ini menjadi date. Nah, caranya dengan menggunakan step select value. Select values. Nah, itu kita klik, seret, kita arahkan langkah hop selanjutnya, klik 1 kali. Nah, ini kita arahkan ke select value dan output stop. Kita klik 2 kali. Nah, kita ngubahnya di metadata. Field name yang pertama kita ambil customer ID, kita nggak perlu rename. Yang kedua transdate, yang ketiga transamount. Kita nggak perlu rename, kita tipe datanya kita biarkan ini string. Nah, transdate-nya kita ubah ke date. Karena tadi tipe datanya kalau kita lihat di sini ya 11 Feb strip 13, ini artinya dia tanggal, bulan, tahun begitu ya teman-teman. Jadi kita sedikit modifikasi di sini di bagian format ya. Nah, di sini format kita sebenarnya tidak ada pilihan sesuai dengan data kita. Kita sedikit modifikasi dengan mengetik DB strip M3 kali strip YY begitu ya. Nah, transamount kita biarkan dia
integer. Kita delete. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik preview. Ini quick launch saja. Nah, ini sudah berhasil kita ubah ke tipe data date karena masih tetap sama hasilnya. Terus kita klik stop. Setelah select values, kemudian kita melakukan kalkulator ya. Kalkulator. Jadi di sini, nah, kalkulator ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tahun dari sebuah tanggal begitu. Jadi kalkulatornya sebuah step yang memiliki fungsi baris tunggal. Jadi setiap baris tunggal bisa diolah dengan kalkulator ini. Ini bebas sih namanya, mau dibiarkan kalkulator atau di sini kita mendapatkan tahun. New fieldnya kita kasih nama year, akan field baru. Calculationnya adalah kita get year of date A. Jadi A ini adalah parameter ini ya, date A. Oke, nah karena tadi year of date A, jadi di field A kita set apa nih kolom atau field yang kita ambil year-nya. Jadi kita sudah siapkan namanya transdate. Kemudian kita klik OK. Kita klik kanan, kemudian preview, quick launch. Nah, ini berhasil, sudah kita dapatkan year-nya ya teman-teman. Ini transdate awalnya, kita get year. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan beberapa pemrosesan di kalkulator ini, misalnya mengambil bulan, hari, kuartil, menghitung subtotal dan sebagainya, bisa menggunakan salah satu step transformation kalkulator ini. Oke, nah setelah kita dapatkan tahunnya, kita select value kembali untuk memilih kolom-kolom yang benar-benar kita gunakan untuk proses selanjutnya ya. Kita memilih field final. Kita arahkan objek ke sini, kita klik 2 kali, kita get fields to select. Nah, kita ambil year aja, transdate kita abaikan. Nah, ini mungkin mau dibiarkan seperti ini, boleh klik OK. Nah, kita klik kanan preview untuk melihat hasilnya. Nah, jadi kita hanya ambil customer ID, trend amount, dan year-nya. Kita close sebentar, stop dulu. Nah, kemudian untuk memudahkan proses kalkulasi di group by-nya atau proses agregatnya, kita tambahkan sort ya, sort rows. Kita arahkan ke sini. Nah, di sort rows ini bisa kita buat nama step name-nya mengurutkan data. Field yang akan kita jadikan dasar dalam pengurutan, customer ID, ascending dari kecil ke besar, kemudian year-nya ascending ya. Kemudian setelah semua kita set up, klik OK, kemudian kita klik kanan, kita preview. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah mengurut dari customer ID CS 1112 60 di tahun 2011. Nah, ini terurut. Jadi nanti di proses group by memudahkan dia agregatnya. Di samping itu kita juga bisa melihat data sebelum diagregat gitu ya. Kemudian sudah selesai, klik stop. Nah, setelah diurutkan, step terakhir kita lakukan fungsi agregat ya. Di sini nama stepnya group by. Nah, kita klik,
Kita kasih nama agregasi, fungsi agregat. Karena kita akan menghitung total penjualan berdasarkan customer dan berdasarkan tahunnya. Jadi grup field-nya yang kita gunakan adalah customer ID dan year-nya ya, tahunnya. Nah, yang kita agregat, yang kita hitung namanya nanti adalah misalnya, sebentar, tadi di database namanya total amount ya. Kita set total amount, nama field baru hasil dari agregatnya. Subjeknya adalah tran amount ya. Jadi field yang kita jadikan subjek proses agregat adalah tran amount. Tipenya di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih nanti fungsinya apa. Nah, sedangkan di kasus ini kita gunakan sum atau sum ya. Setelah ini semua udah oke gitu, kita klik oke. Nah, ini karena kita tidak menentukan keysnya ya, cuman warning aja sih, bisa di skip dengan klik close. Nah, setelah selesai sampai di step agregasi, kita lihat hasilnya dengan klik preview. Quick launch. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sudah agregat ya, CS 1112 di tahun 2011, total amountnya 212. Nah, ini per tahun sudah terlihat. Jadi di sini sudah berhasil kita lakukan perhitungan agregat gitu ya, berdasarkan data mentah yang kita dapat. Nah, sehingga nanti kita bisa lakukan analisis bagaimana performa setiap customer berbelanja di tempat kita dari tahun ke tahun begitu. Ini bisa kita bandingkan. Nah, stop. Nah, hasilnya ini akan kita simpan di database begitu ya, di tabel. Untuk menyimpan di tabel kita gunakan output ya, tabel output. Sebentar, tabel output ini ya, tabel output. Kemudian di sini klik, setelah selesai kita klik 2 kali. Nah, simpan ke tabel namanya. Connectionnya, kalau teman-teman sudah buat connection sebelumnya bisa dipilih. Jadi saya belum ada nih misalnya. Kalau sudah buat bisa memilih yang sudah ada begitu. Kalau belum, kita klik new. Klik new, kita kasih nama database lokal. Kita pilih MySQL, hostname-nya localhost. Database name-nya tadi di sini, nama database-nya latihan data warehouse. Latihan _data _warehouse ya. Warehouse, port number, username-nya karena ini masih lokal, root, password default kosong. Untuk memastikan koneksi kita berhasil, kita klik tes. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Klik OK. Dan kita klik OK. Nah, setelah selesai setup ini commit size ini sebentar. Target skema dulu ya. Terus kita klik ini dulu ya, target skemanya, karena di sini kita tidak menyiapkan skema sebelumnya. Kita klik target tabel. Nah, muncul ini, langsung ke tabel fakta penjualan tahun. Jadi tadi tabelnya yang saya siapkan fakta _penjualan _tahun. Nah, di sini kita pilih fakta penjualan tahun, klik OK, nanti target skemanya otomatis isi di sini. Commit size, jadi di sini setiap berapa data dimasukkan ke database begitu ya. Nah, ini kita pilih tab database fields. Nah, di sini kita pilih specify database fields. Jadi kita mau menentukan secara spesifik data kita di sini masuk ke call field yang mana di database begitu. Get field terlebih dahulu. Tabel field ini adalah tabel yang ada di database, di tabel kita di database. Stream field ini adalah field yang hasil stream kita di sini,
hasil agregasi hasil pemrosesan kita. Nah, ini saya memang di awal membiasakan diri men-setup apa nama fieldnya sama dengan nama tabel gitu. Jadi di sini tidak perlu terlalu banyak effort untuk merubah nama stream fieldnya, menyesuaikan lagi. Jadi customer ID memang sesuai customer ID, year ya year, total amount. Karena di awal sudah saya setup nama fieldnya sama dengan di tabel. Setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini sebentar saya cek dulu, saya pastikan data saya kosong terlebih dahulu. Ini masih isi semua ya. Saya klik kanan. Saya kosongkan tabelnya dengan trunket table. Nah, ini kan ada database uji coba. Nggak masalah ya, klik trunket. Kalau teman-teman nanti sudah masuk ke ranah production, jangan sekali-sekali menekan trunket table, itu bahaya. Bentar saya refresh. Nah, ini sudah kosong. Nah, kemudian kita coba run ya, atau preview dulu boleh, preview. Mau yang di retrieve 1000 di awal, kita setup quick launch. Nah, ini sudah berhasil masuk. Kita cek di database apakah penjualan, kita refresh. Nah, sudah 2000 yang masuk. Karena ini sini uji karena preview 2000. Kalau teman-teman mau ngeset semua di sini, kita stop dulu, pastikan dikosongkan dulu, kemudian kita klik run. Coba dengan melakukan klik run. Saya kosongkan lagi datanya, trunket table, yes, kosong. Kemudian ini kita run ya, kita run. Ini configurationnya lokal, kalau ada log kita setup dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada setup parameter di sini bisa ditentukan. Ini kan Anda ada sama sekali, kita langsung run. Kita save terlebih dahulu transformationnya, trans agregat sum. Nah, ini sudah berproses, jadi centang ini artinya step ini sudah dilewati sekarang di sini dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat loggingnya gitu, datanya yang di read berapa, di write berapa, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Refresh. Nah, di sini datanya sudah masuk 31.000 data. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan proses ETL dari data mentah CSV ini ya, teman-teman. Di sini kita lakukan agregat untuk ke fakta tahunan yang outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan OLAP, nah ini bisa kita lakukan penampilan grafik, analisis pengolahan dengan RapidMiner, dengan Orange dan sebagainya. Hasil pengolahan data mentah menjadi data yang siap kita analisis lebih lanjut begitu. Jadi itu untuk video pembelajaran kita kali ini teman-teman. Selamat mencoba, selamat belajar ETL ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.